Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Afriani dengan NIM 201191718, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas semester antara saya dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu mempelajari hakikat bahasa Indonesia yang baku. Sedangkan yang kedua yaitu ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan yang benar. Baiklah, adapun materi yang pertama yaitu hakikat bahasa Indonesia. Dalam mempelajari hakikat bahasa Indonesia yang baku, terdapat beberapa bentuk hakikatnya, antara lain yang pertama yaitu bahasa sebagai simbol. Simbol atau lambang adalah suatu yang dapat melambangkan dan mewakili ide, perasaan, pikiran, benda, dan tindakan secara arbiter, konvensional, dan representatif interpretatif. Manusia senantiasa bergelut dengan simbol. Melalui simbol, manusia memandang, memahami, menghayati alam dan kehidupannya. Simbol itu sendiri sebenarnya merupakan kenyataan hidup. Bahasa adalah kombinasi kata yang diatur secara sistematis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi. Kata adalah bagian dari simbol yang hidup dan digunakan oleh sekelompok masyarakat tertentu. Kata bersifat simbolis karena tidak memiliki hubungan langsung atau hubungan intrinsik dengan kenyataan yang diacunya, tetapi hanya bersifat arbiter dan konvensional. Yang kedua, yaitu bahasa sebagai bunyi ujaran. Telinga kita memiliki Yang kedua, bahasa sebagai bunyi ujaran. Telinga kita selalu mendengar bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh benda-benda tertentu. Hanya bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau human agent of speech yang disebut sebagai bahasa. Bunyi ujaran merupakan sifat kecemstaan atau keuniversalan bahasa. Tak satupun bahasa di dunia ini yang tidak terjadi dari bunyi. Bahasa sebagai ujaran mengimplementasikan bahwa media komunikasi yang paling penting adalah bunyi ujaran. Jika kita mempelajari satu bahasa, kita harus menghasilkan bunyi-bunyi suara. Yang ketiga, bahasa bersifat arbiter. Pengertian arbiter dalam studi bahasa adalah marcuka, asal bunyi atau tidak ada hubungan logis antara kata sebagai simbol atau lambang dengan yang dilambangkan. Arbiter berarti dipilih secara acak tanpa alasan, sehingga ciri khusus bahasanya tidak dapat diramalkan secara tepat. Yang keempat, bahasa bersifat konvensional. Konvensional dapat diartikan sebagai satu pandangan atau anggapan bahwa kata-kata sebagai penanda tidak memiliki hubungan intrinsik dengan objek, tetapi berdasarkan kebiasaan, kesepakatan, atau persetujuan masyarakat yang didahului pembentukannya secara arbiter terhadap tahap awal adalah mana suka arbiter, hasilnya disepakati, dikonvensikan sehingga menjadi konsep yang terbagi bersama. Sosialisir konsep. Konsep kesepakatan akan menentukan apakah kata yang dibentukkan secara arbiter dapat terus berlangsung dalam pemakaian bahasa atau tidak. Suatu bahasa tidak dapat dipaksa agar dipakai pada suatu kelompok masyarakat. Bahasa kelangsukat hidup
Suatu bahasa ditentukan oleh kemauan, kebiasaan, atau kesepakatan masyarakat. Yang kelima, bahasa sebagai sistem. Setiap bahasa memiliki sistem, aturan, pola, kaidah, sehingga memiliki kekuatan atau alasan ilmiah untuk dipelajari dan diverifikasi. Pada hakikatnya, setiap bahasa memiliki dua jenis sistem, yaitu sistem bunyi dan sistem arti. Sistem bunyi mencakup untuk bahasa dari tataran rendah sampai tertinggi, yaitu fonem, morfem, baik morfem bebas maupun morfem terikat, pres, paragraf, dan wacana. Sistem bunyi suatu bahasa tidak secara acak-acakan tetapi mempunyai kaidah-kaidah yang dapat diterangkan secara sistematis. Kemudian yang keenam, bahasa bermakna. Makna adalah arti, maksud, atau pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan atau penghubungan bentuk kebahasaan tersebut dengan alam di luar bahasa atau semua hal yang ditunjukkannya. Mahfuz pada tahun 2000 mengemukakan bahwa macam-macam bahasa makna. Yang pertama yaitu makna leksisi. Unsur makna tersebut terlepas dari penggunaannya atau konteksnya. Makna leksisi sering disebut dengan sebagaimana yang ada di dalam kamus atau makna sebenarnya. Misalnya, kata laki-laki mempunyai makna pria atau manusia yang berjenis kelamin jantan. B. Makna kiasan. Makna unsur-unsur bahasa yang didasarkan pada perasaan atau pikiran yang berada di luar makna yang sebenarnya. Misalnya, buah bibir memiliki makna menjadi membicarakan banyak orang. C. Makna kontekstual. Makna unsur bahasa yang didasarkan pada hubungan antara ujaran dengan situasi ketika ujaran itu dipergunakan. Misalnya, kata bagus dapat berarti jelek ketika seseorang ayah mengejek anaknya yang malas belajar. Kalimat yang digunakan patutlah nilaimu yang sangat bagus. D. Makna gramatis. Makna yang diperoleh berdasarkan hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam suatu satuan yang lebih besar. Misalnya, pada kata dia mencintai ibunya bermakna sebutan atau perbuatan yang aktif. Yang ketujuh, bahasa bersifat produktif. Hal ini diartikan sebagai kemampuan unsur bahasa untuk menghasilkan terus-menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru. Misalnya, dapat melekat pada setiap kata kerja dan fungsinya masing-masing, membentuk kata kerja yang aktif dan kata-kata kerja yang pasif dalam bahasa Indonesia. Yang kedelapan, bahasa bersifat universal. Bahasa merupakan suatu yang berlaku umum dan dimiliki setiap orang. Pada sifat internal bahasa, universal adalah kategori linguistik yang berlaku umum untuk semua bahasa. Yang kesembilan, bahasa bersifat unik. Hal ini terlihat dari studi bahasa adalah kategori bahasa yang tersendiri, bentuk dan jenisnya dari bahasa lain. Setiap bahasa dan perbedaan dengan bahasa lainnya meskipun termasuk dalam bahasa serumpun. Yang terakhir, yang ke-10, bahasa sebagai komunikasi. Menjadi penyampai pesan dari menyapa kepada sesapa atau penerima. Komunikasi harus bermakna atau berarti bagi penyapa atau pesapa. Komunikasi dapat bermakna jika sistem tanda yang digunakan sebagai alat komunikasi dapat informatif. Kemudian, materi selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku. Baik, adapun bentuk ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku antara lain yang pertama, yaitu tidak mempengaruhi bahasa daerah tertentu. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan bahasa percakapan. Yang keempat, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Yang kelima, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Yang keenam, kata baku bukan kata rancu.
Yang ketujuh, kata baku tidak mengandung hiperkorek. Yang kedelapan, tidak mengandung pleonasmus. Dan adapun bentuk contohnya yaitu ijazah, durian, duren, geladi atau geladi. Baik, sampai di sini dulu video saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.